Oke, jadi ini bagian kedua dari macam-macam bilangan. Oke. Nah, eh, kita udah belajar minggu lalu ada logaritma, ya, ada logaritma umum. Logaritma umum itu basis 10, sementara logaritma natural atau ln, nah itu kita sebut sebagai basis E. Nah, jadi kedua logaritma ini kita pakai di dalam kimia. Ya, ini nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya logaritma umum yang basis 10, kita pakai untuk merepresentasikan angka yang sangat besar atau angka yang sangat kecil. Nah, jadi biasanya nantinya kita lakukan untuk perhitungan pH atau perhitungan pOH. Ya. Nah, pH itu berkaitan dengan konsentrasi ion hidrogen atau H+, sementara pOH itu adalah berkaitan dengan konsentrasi ion hidroksida. Ya. Nah, jadi kalau pH itu dia rumusnya ini nggak apa-apa dicatat ya. Negatif logaritma H plus. Di mana yang kita pakai walaupun nanti kalau nggak kita tulis 10 di sini otomatis memang dia adalah basis 10. Nah, jadi logaritma dari H plus atau pH negatif logaritma H plus atau pH ini menyatakan aktivitas ion hidrogen di dalam larutan, ya. Silakan dicatat. Yang ini nggak apa-apa dicatat. Terus nanti mohon diberitahu kalau sudah selesai dicatat, ya. Hmm. Udah, Mem. Sudah? Oke. Udah. Oke, nah, sekarang contohnya ini kita biasanya P-nya ini harus huruf kecil, lalu komponen yang mau kita ukur itu harus huruf besar ya. Nah, jadi contohnya nih POH, pKa, PMG. Nah, POH itu negatif logaritma konsentrasi dari ion hidroksida. Nah, sementara pKa itu negatif logaritma dari Ka. Nah, PMG negatif logaritma dari konsentrasi Mg2 plus. Ya. Nah, ini gampang ya, masih gampang. Nanti kita lihat soal-soalnya bisa kita lihat nanti. Kalau udah selesai tolong diberitahu ya. Sudah, Mem. Ya.
Nah, jadi sekarang kita mau melihat KW, pH, dan pOH. Ya. Nah, KW itu merupakan produk dari konsentrasi H plus dengan OH negatif. Jadi hasil perkalian konsentrasi H plus dengan OH negatif. Nah, jadi kalau kita misalnya logaritmakan, negatif logaritmakan KW, ya kan, kita dapat PKW. Nah, lalu kita negatif logaritmakan H plus dengan OH negatif, kita dapat pH dan pOH. Jadi pada dasarnya PKW itu adalah sama dengan pH ditambah pOH. pH ditambah pOH, ya. Sudah selesai? Sudah, Mem. Selesai, Mem. Oke. Nah, lalu kita lihat di sini ya. Eh, Kalau kalian menyatakan suatu larutan itu netral, artinya konsentrasi hidrogen dengan konsentrasi hidroksida itu adalah sama. Nah, jadi kalau kita sebut asam, asam itu ketika konsentrasi hidrogen lebih besar dari konsentrasi ion hidroksida. Nah, sebaliknya kalau kita punya basa, artinya konsentrasi ion hidroksida lebih besar dari konsentrasi ion hidrogen. Ya, Hmm. Sudah selesai? Sudah, Mem. Nah, jadi lalu kita misalnya kalau kita sebut PKW, KW itu kan biasanya kita dengar tuh 10 pangkat negatif 14. Otomatis PKW-nya adalah 14. Nah, ini kondisi ini hanya berlaku pada suhu 25 derajat Celcius atau 24 derajat Celcius. Nah, nanti kita akan lihat bahwa nilai KW itu bergantung pada suhu, ya, bergantung sama suhu. Nah, KW ini kan dia konstanta autoionisasi dari air, ya. Nah, kalau misalnya kita sebutkan PKW-nya 14, otomatis pH-nya adalah 7, pOH-nya sama dengan 7. Nah, ini kalau dia larutan netral, ya, pada larutan netral. Nah, tapi ingat, yang ini hanya berlaku pada suhu 24 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius.
Ya, selesai? Ya. Nah, jadi ini kita lihat ya. Ini kan KW, nilai KW-nya. Ini suhunya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ketika suhunya bertambah, nah, nilai KW-nya juga bertambah, ya. Nah, nilai KW-nya juga bertambah. Nah, jadi berarti di sini, kalau kalian lihat, yang 1 kali 10⁻⁻14 itu hanya berlaku pada suhu sekitar 24 sampai 25 derajat Celcius. Nah, jadi kalau kalian bilang pH netral itu sama dengan 7, nah itu sebenarnya hanya berlaku pada suhu ruang ya. 25-24 derajat Celcius itu kan suhu ruang. Nah, tapi kalau kalian lihat kalau dia semakin panas suhunya, eh, kenetralan pH-nya itu semakin berkurang ya pada pH yang lebih rendah. Nah, tapi begitu semakin rendah suhunya, kenetralan pH-nya semakin bertambah ya. Jadi ini 7 di sini ya pada 25 derajat Celcius, tapi kalau kalian lihat pada 60 derajat Celcius itu pH netral adalah 6,51. Nah, pada 0 derajat Celcius pH netral adalah 7,47. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa nilai KW itu otomatis nilai PKW bergantung pada suhu. Ya. Nah, ini nggak usah kita catat, saya udah jelaskan. Nah, coba ini hitung. Ya, berapa pH larutan dari 0,36 molar HCl, 0,62 molar NaOH, dan 0,15 molar HNO3. Nah, sebagai petunjuk untuk menyelesaikan soal ini, HCl, HNO3 adalah asam kuat. NaOH adalah basa kuat. Nah, jadi bagaimana perhitungannya kalau kita misalnya mengetahui HCl dengan HNO3 asam kuat, sementara NaOH adalah basa kuat. Gimana kita mengetahuinya di sini? Saya kasih waktu berapa menit nih menghitungnya nih? 5 menit ya. 5 menit coba kalian hitung. Bagaimana kita menghitungnya ini? Kalau kita sebut dia asam kuat dengan basa kuat. Apa itu asam kuat, basa kuat? Jadi asam kuat, basa kuat itu bagaimana? Hmm? Kalau asam kuat, basa kuat itu kan artinya mereka berdisosiasi secara sempurna. Jadi artinya H, H apa ini HCl. Nah, jadi kalau dia asam kuat dia menjadi H plus Cl negatif ya, H plus tambah Cl negatif. Nah, berarti kalau HNO3 H plus ditambah NO3 negatif. Nah, lalu si NaOH berarti Na plus ditambah OH negatif. Nah, kalau terdisosiasi secara sempurna berarti kan kita bisa tentukan kalau kita punya 0,36 molar HCl, berapa molarnya H plus? H plusnya berapa molarnya? Hmm? Berapa molarnya? 0,36 molar HCl
Nah, H plusnya berapa? Berapa H plusnya? Hah? Berapa H plusnya? Kan tadi saya bilang kan, HCl kalau terdisosiasi berarti kan jadi H plus ditambah Cl negatif. Nah, kalau HCl-nya 0,36 molar, H plusnya berapa? 0,18 mem. Kenapa 0,18? Kok dibagi dua? Oh, kalian berarti nggak ngerti stoikiometrinya. Jadi kalau misalnya 0,36 molar HCl, kan 1:1 kan? Berarti kan HCl-nya 1, H plusnya 1, Cl negatifnya kan juga 1 koefisiennya. Benar nggak? Nah, jadi artinya apa? Artinya 0,36 molar HCl ada 0,36 molar H plus. Stoikiometri, kimia umum, ya. Nah, jadi sekarang saya ulang. Kalau kita punya 0,15 molar HNO3, berapa molar H plusnya? 0,15 molar. 0,15 molar ya, karena kan dia 1:1 juga, karena HNO3 kan jadinya H plus ditambah NO3 negatif ya. Nah, kalau begitu kalau di dalam larutan itu ada 0,36 molar HCl, lalu ada 0,15 molar HNO3, H plusnya totalnya berapa? 0,51 molar. 0,51 molar, yaitu 0,36 ditambah 0,15. Nah, jadi 0,51. Nah, sekarang NaOH-nya kan ada 0,62. Jadi OH negatifnya berapa? 0,62 mem. 0,62. Nah, jadi ada 0,51 H plus, ada 0,62 eh, OH negatif, berapa pH-nya jadinya? Bagaimana kita menentukan pH-nya? pH itu kan negatif logaritma H plus ya kan? Tapi kan kita bukan hanya H plus yang ada dalam larutan itu, ada OH negatif juga. Jadi bagaimana kita menentukan pH-nya? Bagaimana? Yang berlebih yang mana di sini? H plus atau OH negatif? OH negatif mem. OH negatif. Berarti berapa berlebihnya? Berapa sisa OH negatifnya? 0,11 mem. 0,11. 0,11. Nah, artinya yang perlu kita lakukan pertama adalah hitung pOH-nya. Bagaimana menghitung pOH? Tadi pOH bagaimana? Negatif Logaritma logaritma OH 10 konsentrasi OH negatif konsentrasi OH negatif. Nah, konsentrasi OH negatif yang tersisa tadi berapa? 0,11 mem. 0,11. Jadi artinya kalian perlu menghitung pOH. Jadi negatif logaritma 0,11 sama dengan berapa? Pakai kalkulatornya, scientific kalkulatornya. Jadi negatif logaritma 0,11 itu sama dengan berapa? 0,95. 0,96 mem. atau 95? 96 mem. 96. Berarti itu kan pOH-nya. Jadi pH-nya berapa?
pH tambah pOH sama dengan 14. Kita tahu pOH-nya 0,9, 0, berapa? 96. Jadi pH-nya berapa? 13,5, Mem. 13,4. 13,4. 13,04 ya. 04. Nah, jadi seperti itu caranya, tapi ini hanya bisa berlaku untuk asam kuat, basa kuat. Ya. Udah ngerti sekarang kan? Udah ngerti nggak? Ngerti, Mem. Oke, ini perlu dicatat atau enggak? Tadi udah kalian catat? Belum. Belum, Mem. Mau dicatat atau enggak? Mau, Mem. Mau, Mem. Sebelumnya, Mem. Sebelumnya, soalnya. Seterusnya, Mem. Ini udah? Udah. Udah ya? Oke. Berarti Udah, Mem. ini kan hanya penjelasan yang tadi sudah kita kerjakan ya. Dulu kamu kan. Udah? Udah selesai yang ini? Udah selesai belum? Hmm? Bentar, Mem. Belum. Hmm. Sudah? Sudah, Mem. Ya? Nah, itu contoh pertama. Nah, ini contoh kedua. Ini kita punya HCOOH. Nah, Ka dari HCOH ini atau asam format adalah 1,77 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, konsentrasi awal dari si asam format itu adalah 0,1 molar. Nah, pertanyaannya berapa persen disosiasi dari asam format ini? Nah, gimana kita mengerjakannya ini? Saya kasih waktu 5 menit ya, kalian berpikir ya. Coba, gimana kita mengerjakannya? Jadi beda kan? Yang tadi kan asam kuat. Asam kuat kan terdisosiasi secara sempurna. Ya, tapi kita kan ini punya asam lemah ya kan? Nah, makanya ada nilai Ka-nya di sini. Nah, jadi bagaimana kita menentukan persen disosiasinya untuk si asam format ini? Gimana caranya? Artinya kan kalian harus buat ya berapa awalnya, awalnya 0,1. Nah, setelah misalnya ada terjadi proses disosiasi, nah, H plus dengan COOH, H plus dengan COOH negatifnya berapa, ya kan? Nah, lalu dari Ka kita bisa dapatkan persen disosiasinya. Oke, langsung saya tunjukkan aja ya. Nah, ini
Ini HCOH-nya awalnya adalah 0,1 molar. Berarti saat ada perubahan dengan delta, dia negatif X. H plus dengan HCOO negatif, awalnya dia 0. Nah, setelah ada perubahan dia plus plus X ya. Nah, jadi pada saat kesetimbangan si HCOH ini adalah 0,1 dikurang X. Sementara si H plus adalah X. HCOO negatif adalah X. Nah, begitu kita tahu posisinya saat equilibrium, kita bisa hitung nilai X ini. Caranya bagaimana? Karena kita ketahui KA. KA itu sama dengan X kuadrat dibagi 0,1 dikurang X. Nah, X-nya ini kan pasti sangat-sangat kecil. Ya, jadi kita bisa anggap dia 0,1 juga. Nah, jadi kita buat jadinya X kuadrat dibagi 0,1 sama dengan 1,77 dikali 10 pangkat negatif 4. Nah, kalau kalian hitung, X itu adalah 0,0042 molar. Nah, X itu kan juga adalah konsentrasi H+. Nah, jadi konsentrasi H+ ini langsung kita bisa negatif logaritma H+. Jadi dapat pH-nya adalah 2. Jadi pH si larutan tersebut adalah 2. Nah, sementara persen disosiasinya adalah 0,00042 dibagi 0,1 dikali 100% atau 4,2%. Nah, ini adalah cara menghitung persen disosiasi untuk asam lemah ya, untuk asam lemah. Jadi kalian bisa lihat bedanya antara asam lemah dengan asam kuat tadi. Karena asam kuat kita kan tidak perlu memperhitungkan si perubahan ini ya kan. Bedanya kan itu kan dia langsung aja terdisosiasi dari H+ dengan Cl negatif. Nah, sementara ini kita harus perhitungkan dia akan berkurang dikit ini. Nah, dia akan ada kesetimbangannya. Nah, jadi produk dibagi reaktan, ya kan? Produk dibagi reaktan itu adalah sama dengan Ka pada saat kesetimbangan. Oke? Udah jelas nih ya? Sudah, Mem. Nah, selesai dicatat ini? Belum, Mem. Belum? Oke, silakan dicatat. Kita biar kita lanjut dengan yang lain ya. Sudah selesai? Sudah selesai dicatat? Nah ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang itu tadi kan logaritma. Nah, sekarang kita masuk penggunaan ln ya. Nah, penggunaan ln ini contohnya kita buat pada gas dan termodinamika. Nah, kebetulan kalian lagi ngambil kelas ini ya. Nah, ini ada kondisi dia ekspansi. Ekspansi itu berarti volumenya membesar atau kompresi volumenya mengecil. Nah, ini ada ekspansi isotermal. Isotermal itu artinya suhunya konstan. Nah, ekspansi isotermal, reversible atau kompresi. Nah, persamaannya itu kalau ada keadaan seperti ini, ekspansi, reversible, kompresi,
itu persamaan kerjanya itu adalah W sama dengan negatif nRT ln V2 dibagi V1. Nah, di mana R itu adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, ini ada pertanyaannya. Coba kalian hitung. Kalau kita ketahui misalnya ada 1 mol gas, terjadi ekspansi isotermal, suhunya 300 Kelvin, volume ekspansinya dari volume 3 liter menjadi 10 liter. Nah, jadi W-nya berapa? Ini harusnya kalian tahu lah ini ya. Karena kan kalian hanya memasukkan nilainya ke persamaan ini, formulanya. Coba kalian hitung. Berapa kalian dapat? Jangan malas ya. Coba dihitung. Berapa kalian dapat kerjanya? Kalau kondisinya seperti itu ya. Ada yang udah dapat? Hmm? Izin, Mem. 3.000,5 Joule. 3.005 Joule. Joule. Negatifnya ada negatif atau enggak? Ada, Mem. Ada. Negatif 3.005 Joule. Ya, saya dapatnya W sama dengan negatif 3.003 Joule. Jadi V2-nya adalah 10, V1-nya adalah 3. Ya. Oke, ini perlu dicatat atau enggak? Perlu, Mem. Perlu, silakan. Yang tadi sebelumnya yang soal itu udah dicatat kan? Sudah, Belum, Mem. Mem. Belum? Belum selesai yang ini? Belum, Mem, soalnya, Mem. Oke, silakan. Nanti kalau udah selesai, diberitahu saya ya. Soalnya sudah, Mem. Sudah? Oke, Udah, Mem. ini jawabannya ya. Nah, harapan saya kalian paling nggak mengerti. Ya, ini. Yang matikan kamera ini hadir eh, atau tidur? Hadir, Mem. Hadir. Hadir, Mem. Hadir, Mem. Hadir, Mem. Sudah? Selesai dicatat ini? Sudah. Sudah? Oke, sekarang kita masuk ke entropi. Nah, entropi ini juga rumusnya
menggunakan ln. Nah, jadi kalau kita misalnya punya ekspansi juga, ekspansi atau kompresi, nah nilai entropinya adalah delta S sama dengan N CV. CV itu adalah kapasitas panas pada volume konstan. ln T2 dibagi T1, lalu ditambah NR, R itu adalah konstanta gas ideal, eh, ln V2 dibagi V1. Nah, ini contoh soalnya, coba kalian kerjakan. Eh, Berapa perubahan entropinya jika jumlah molnya 1 mol, nah, terjadi proses ekspansi dari 1 liter menjadi 5 liter. Nah, suhunya turun dari 300 Kelvin menjadi 284 Kelvin. Nah, nilai CV-nya di sini adalah 3/2 R, di mana R adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, jadi berapa nilai entropinya ini? Berapa nilai entropinya? Apa nilainya? Hasilnya 43,15 mem. 43, 15. 12,62 Joule per Kelvin. Di mana kesalahan kamu di sini? Nah, ini kan N-nya berapa tadi? N-nya 1, ya kan? Nah, N-nya 1. CV-nya 3/2 R. Nah, T2-nya 284 Kelvin, T1-nya 300. Nah, lalu di sini V2-nya adalah 5, V1-nya adalah 1. Salahnya yang di mana? Kok bisa beda nilainya? Di bagian R in apa mem? V2 per V1 mem. V2 per V1. Kamu buat 1/5. Enggak mem, saya buat tadi yang NR in V2 per V1 itu jadi 8,314 dikali 5/1 mem. Enggak kamu LN kan? Tidak mem. Ini kan rumusnya ada LN-nya. Kok lupa kamu? Ini kan ada LN-nya kan? Nah, ya. Perhatikan makanya hati-hati dengan berhitung ya. Jadi ini kan ada LN-nya. Jadi harusnya nggak akan salah lagi. Oke? Ini udah selesai dicatat? Belum mem. Belum. Oke, silakan dicatat. Sebelum kita lanjutkan ke latihan berikutnya ya. Hmm.
Sudah? Selesai nih? Selesai? Yang ini selesai nggak? Sudah, Mem. Sudah ya? Nah, ini perlu dicatat atau enggak? Perlu? Perlu, Mem. Ya, silakan dicatat. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya ya. Hmm. Sudah, Mem. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk contoh berikutnya. Kalau tadi kan ada logaritma, ya, ada ln. Nah, sekarang contohnya adalah pangkat, tapi pangkat. Nah, jadi kalian sudah belajar tentunya di mata kuliah radiokimia, ya kan? Ada istilah peluruhan radioaktif. Nah, peluruhan radioaktif ini adalah eh, reaksi orde 1, ya, orde 1. Nah, rumusnya itu adalah AT sama dengan A0 pangkat negatif KT. Nah, A0 itu adalah konsentrasi pada T sama dengan 0, sementara AT adalah konsentrasi setelah waktu T. K-nya di sini adalah konstanta laju reaksi. Nah, ini ada soalnya. Jadi, ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan, berarti T ini yang ditanya, ketika konsentrasi turun menjadi 20% dari nilai awal. Nah, K-nya diketahui, K-nya adalah 0,123 per second. Gimana kita menentukan T? Gimana kita menentukan T ini? Ini kita punya ya kan? Pangkat. Jadi supaya kita bisa menghitung T ini, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa menentukan T? Ada yang punya ide? Bagaimana kita menentukan T? Nah, apa caranya kita menurunkan si T ini? Kan berarti T ini harus turun ke bawah kan? Jangan pangkat lagi kan? Supaya kita bisa hitung. Gimana caranya? Kalau misalnya saya bilang kita ln kan ini, jadi ln AT, kalau kita ln kan sebelah sini, yang ini juga kita ln kan. Bener nggak? Ya kan? Nah, jadi ln AT
sama dengan ln A0 E pangkat negatif KT. Apa yang terjadi? Coba ingat, ln pangkat itu sama dengan apa? Pangkatnya itu jadi per dia, Mem. Jadi dibagi. Jadi ln AT sama dengan ln AOE per 1 per KT. Enggak dong. Kalau LNAT, ya kan, sama dengan, ini nggak usah dibagi. Maksudnya ini kan kalau kita LN kan, si negatif KT-nya itu turun ke sini kan. Nah, jadi negatif KT, LNA0, nah LNE ini kan jadi 1. Jadi dia tinggal LNA0. Jadi T-nya sama dengan berapa? Kita tahu di sini ada LNAT, lalu tahu di sini ada LNA0. T-nya berapa? Coba pelan-pelan itu kan. Gunakan lagi yang kita pelajari minggu lalu. Bener nggak? Harus dipakai kan? Ya, coba. Saya udah kasih clue ya. Kasih clue di LN kan. Nah, sesudah di LN kan, nah, bagaimana kita menentukan si K-nya, si T-nya. K-nya kan kita tahu ya. Gimana? Gimana caranya? Jadi berapa T-nya? Ada yang dapat? Ini udah selesai belum? Udah? Udah, Mem. Belum? Sudah, Mem. Oke, kali ini saya langsung kasih tahu aja ya, daripada lama-lama. Ini AT sama dengan A0E pangkat negatif KT. Saya bilang kan tadi LN kan si AT. Kalau si AT di LN kan, otomatis yang sebelah sini juga di LN kan, ya kan? Nah, jadi kalau kita LN kan negatif KT-nya turun ke bawah kan, ke sini. Nah, jadi tinggal LNA0 aja. E-nya ini kan LNE kan 1. Nah, jadi T-nya seperka LNA0 dibagi LNAT, ya kan? A0-nya berapa persen? 100%. Nah, AT-nya 21%. Jadi makanya di sini 1 dibagi 0,123, 0,123, LN 100 dibagi 0,21 atau sama dengan 12,7 second. Ya, 0,12,7 second. Udah ngerti ya? Udah ngerti kan? Hah? Udah ngerti belum? Sekali lagi, Mem. Sekali lagi. Oke, ini kan. Kita punya AT. Nah, kita yang ditanya kan T. Berarti kan T-nya itu harus bisa kita turunkan kan. Jangan dalam bentuk pangkat kan. Benar nggak? Nah, jadi kalau misalnya kita turunkan, kita harus pakai LN. Kenapa kita nggak pilih logaritma? Logaritma kan basis 10. Nanti logaritma basis 10 dari E susah lagi ngitungnya. Jadi makanya kita pilih LN. Karena LNE sama dengan 1. Jadi kan dia otomatis hilang LN-nya kan. Nah, jadi LNAT sama dengan LNA0 E pangkat negatif KT. Nah, kalau LN ini pangkatnya ini kan bisa jadi ke sini kan. Nah, jadi bisa jadi negatif KT.
Nah, negatif KT ln AT sama dengan negatif KT ln A0. Nah, harusnya kan ln AT dibagi ln A0 sama dengan negatif KT. Tapi kita mau menghilangkan negatifnya. Karena kita mau hilangkan negatifnya, jadi kita pakai itu adalah ln A0 dibagi ln KT. Nah, jadi T-nya itu adalah seperka ln A0 dibagi ln AT. Ya. Nah, kan K-nya udah ketahuan tadi berapa dari soal. Jadi 1 dibagi 0,123 ln pada saat T sama dengan 0, A0-nya adalah 100. Pada saat T yang kita cari ini, ln-nya adalah 0,21 dari A0-nya. Jadi makanya di sini 0,21. Jadi T-nya dapatnya 12,7 second. Jadi ini semua manipulasi pengaturan perhitungannya itu kita memakai sifat-sifat yang kita pelajari minggu lalu. Ya, oke? Nah, coba. Sudah ngerti belum? Makanya harus berlatih ya. Makanya saya tunjukkan soal-soal seperti ini karena soal-soal seperti ini yang menggunakan ln, menggunakan sifat-sifat eksponensial yang kita pelajari minggu lalu. Oke? Oke. Izin, Mem. Mau Ya, nanya, yang E-nya itu nggak dipakai gitu, Mem. ya kan kalau kita ln kan ini otomatis kan lne. Lne berapa? Berapa? Satu. Satu, Mem. Ya bukan nggak dipakai, tapi kan dia jadi kalau satu ya ngapain kita tulis lagi, benar nggak? Ya, bukan nggak dipakai, dia menjadi satu karena kita ln kan. Makanya tadi kan saya bilang, kenapa nggak kita pilih log? Log juga kan ini si negatif KT-nya bisa turun ke jadi konstanta di depan log kan. Nah, nanti kita repot lagi karena berarti kan log E. Nah, tapi kalau kita pakai ln, negatif KT-nya ini tetap turun jadi konstanta, nah, tapi lne jadi satu. Nah, jadi kan bisa kayak cancel out dia gitu ya. Oke, jadi bukan nggak dipakai, tapi karena sudah jadi lne, dia sama dengan satu. Oke, udah ngerti? Ada pertanyaan lagi? Lebih bagus ada pertanyaan sekarang daripada nanti pas ujian bingung. Ya, oke? Siap untuk soal berikutnya? Satu soal lagi? Siap, Mem. Siap ya? Siap nggak siap, Mem? Nggak siap? Oke. Nah, ini nggak usah ya. Ini. Nah, entropi. Ya. Nah, jadi ini kan disebutkan. Tadi kan ekspansinya isotermal ya. Yang rumus yang tadi. Nah, isotermal. Nah, sekarang dia diketahui bahwa entropi untuk ekspansi reversibel adiabatik dari gas ideal itu sama dengan nol. Nah, jadi kalau seperti ini, coba tentukan berapa suhu akhir, berarti T2. Tentukan T2 jika diketahui T1-nya itu 300 Kelvin, lalu volumenya mengembang dari 1 liter menjadi 5 liter. Berapa T2-nya? Coba kalian hitung dulu. Masih ingat kalian tadi formula yang tadi entropi kan? Masih. Nah, coba ditentukan nilai T2-nya.
Dapat? Berapa T2-nya? Hmm? Berapa T2-nya? Coba dihitung. Kira-kira berapa T2-nya? Berapa T2-nya? Seratus dua koma enam Kelvin, Mem. 102,6. 6 6 Iya, Kelvin. coba saya lihat. Ya, 103. ya 102,6 itu kan kalau kita bulatkan jadi 103. 103. Heeh. Nah, jadi caranya kan kita tetap pakai rumus ini, ya kan? Tapi bedanya karena adiabatik itu entropinya sama dengan 0. Nah, jadi artinya 3/2 RLN T2 per 300 ditambah RLN 5 dibagi 1. Nah, jadi kalau kita pindahkan, R-nya kan ini bisa kita cancel. Nah, jadi tinggal L3 per 300 sama dengan negatif 1,07. Nah, jadi berarti kita inverskan si negatif 1,07, artinya kita hitung E pangkat negatif 1,07. Nah, dapatnya 0,343. Jadi T2-nya adalah 103 Kelvin. Ya, oke. Yang lain bisa juga kan? Yang lain bisa juga kan? Tadi yang jawab siapa? Yang jawab ini ya. Naswa ya. Naswa dengan satu lagi tadi satu lagi yang jawab siapa tadi? Selain Naswa yang jawab tadi ini ya, si yang pakai kerudung juga siapa? Mem. Hah? Kalau Naswa kan tadi jawabnya 102,6 ya kan? Tadi ada juga ada yang jawab 103. Dita ya, bukan Dita. Satu lagi tadi. Patin, Mem. Nah, ya Patin ya. Oke, good job. Ini perlu kalian catat atau sudah? Sudah selesai? Udah, Mem. Sudah ya. Oke, kita nggak usah terlalu lama hari ini karena ini weekend ya. Sudah, Mem. Oke, kita akhiri. Nah, mudah-mudahan kalau Rabu depan saya ada rapat lagi, kemungkinan besar kita pindah ke Sabtu lagi ya. Oke, karena kemungkinan Rabu depan saya ada rapat untuk seminar internasional. Nah, tapi Senin kita bisa tetap ketemu ya. Jadi nanti kemungkinan yang mata kuliah Rabu kita pindahkan ke Sabtu lagi. Oke? Oke, kalau tidak ada lagi, Tapi saya belum absen tadi, Mem. belum absen. Terlambat datang, terlambat masuk. Jaringannya, Mem. Hmm. Siapa aja yang belum absen ini? Tunggu dulu, saya panggil lagi lah yang Rosa Lumenggal, Mem. Kristi, hadir. Hadir, Mem. Cinta, Hadir, Mem. Kaila, Kaila Akmal, ya. Gita, Gita Citra, Lagi di jalan, Mem. gimana? Tapi dia ikut. Maksudnya gimana? Lagi di jalan tapi ikut. Ada di Zoom ini dia sekarang. Ada, Mem, di Zoom. Dia udah ngabarin juga. Putrina, Hadir, Mem. Putri Hairi, Hadir, Mem. Muhammad Rizky, Naswa, Hadir, Mem. Happy, Hadir, Mem.
Mutiara Ulia, Mem izin Mem. Tadi yang Mem panggil itu seharusnya Cindy Mem. yang mana? Yang Mem panggil Happy, tapi Mem isi di Cindy. Oh, tapi ini udah kan hadir dua-dua, iya kan? Ferdinand, Hadir, Mem. Sri Rosa, Hadir, Mem. Nafasati, Hadir, Mem. Marta Sari. Hadir, Mem. Oke, berarti nih Kaila Akmal nggak hadir ya, absen ya. Oke, ya udah. Sampai jumpa hari Senin ya. Nanti seperti yang saya infokan tadi, kemungkinan besar kita hari Rabu kita ganti lagi ke Sabtu. Oke, ya udah sampai jumpa, bye.